Pemulung muda sumbangkan ginjalnya untuk anak CEO. Ternyata anak kecil itu adalah adiknya yang terpisah dan kini dirawat CEO tersebut. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari terik menyengat di atas tempat pembuangan akhir yang membentang luas, memantulkan bau anyir sampah yang membusuk dan debu yang menyengat di hidung. Di antara gunungan sampah yang seolah tak berujung itu, sosok Rizal tampak sedang membungkuk, dengan cermat memilah-milah botol plastik dan kertas bekas yang berserakan. Tangannya yang penuh dengan luka dan kapalan itu bergerak lincah, memisahkan yang masih bernilai ekonomis dari tumpukan barang rongsokan yang tak berguna. Keringatnya bercucuran, membasahi baju lusuhnya yang sudah penuh dengan tambalan, namun sorot matanya tetap tajam, penuh dengan tekad untuk terus bertahan hidup. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan sebagai pemulung, berjuang sendirian tanpa adanya orang tua atau sanak saudara yang bisa diandalkan. Hanya kenangan akan adik laki-lakinya, Ardi, yang selalu menghangatkan hatinya di tengah kesendirian yang mencekam. Mereka terpisah dalam sebuah musibah kebakaran hebat 8 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, Rizal tak pernah berhenti mencarinya, meski hanya segelintir harapan yang tersisa. "Dik, di mana kamu sekarang?" gumam Rizal pelan sambil mengusap foto usang yang terselip di dompet kulitnya yang hampir rusak. Foto itu memperlihatkan dua bocah laki-laki dengan senyum ceria. Rizal yang berusia 13 tahun dan Ardi yang masih berusia 2 tahun, digendong di pundaknya. Kenangan itu terasa begitu hidup, seolah baru terjadi kemarin. Api yang melalap rumah kayu mereka, kepanikan yang menyergap, teriakan Ardi yang memanggil-manggil namanya, dan kemudian mereka terpisah oleh kobaran api dan kepadatan massa yang menyelamatkan diri. Rizal selalu menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa dialah yang gagal melindungi adik satu-satunya itu. Setiap kali ia melewati anak-anak kecil di jalan, hatinya selalu berdesir, bertanya-tanya apakah salah satu dari mereka adalah Ardi yang sudah lama hilang. Tiba-tiba, langkahnya terhenti di depan sebuah papan pengumuman yang reot. Matanya tertuju pada sebuah poster berwarna-warni yang terpampang jelas di antara selebaran lain yang sudah kusam. "Dibutuhkan segera, donor ginjal untuk Ardi, 10 tahun. Begitulah tulisan besar di bagian atas poster. Rizal membacanya dengan saksama, dan dadanya seolah sesak ketika ia melihat foto anak laki-laki di poster itu. Ada sesuatu yang sangat familiar pada senyuman dan sorot mata anak tersebut. Sesuatu yang mengingatkannya pada Ardi kecil. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara harapan dan ketakutan. "Apa mungkin?" bisiknya pada diri sendiri. Tangannya gemetar memegang poster itu. Tanpa pikir panjang, Rizal merobek bagian bawah poster yang tercantum nomor kontak dan alamat rumah sakit. Ia menyimpannya dengan hati-hati di saku celananya, seolah itu adalah harta karun yang tak ternilai. "Aku harus mencoba," tekadnya dalam hati. Meski hidupnya serba kekurangan, nalurinya sebagai seorang kakak berkata bahwa ia harus melakukan sesuatu. Mungkin ini adalah jalan yang ditakdirkan untuknya, baik untuk menolong anak yang tak dikenalnya itu, atau siapa tahu, untuk menemukan kembali secercah harapan akan keluarga yang telah lama hilang dari hidupnya. Dengan langkah yang sedikit lebih ringan, ia melanjutkan pekerjaannya, membawa serta bayangan wajah Ardi kecil dan anak di poster itu dalam pikirannya. Kamarnya luas, dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan mahal dan perabotan yang berkilauan. Tapi kemewahan itu tak mampu mengusir aura kesedihan yang menyelimuti ruangan. Di atas ranjang besar berkelambu sutra, terbaring seorang anak lelaki berusia 10 tahun. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Itulah Ardi. Meski matanya terpejam, kerutnya yang sesekali muncul menunjukkan betapa tak nyamannya ia. Di samping ranjang, duduk seorang wanita elegan dengan gaun sutra. Bu Indah, CEO perempuan yang terkenal tegas di dunia bisnis, kini tampak rapuh. Tangannya yang biasanya menandatangani kontrak miliaran, kini menggenggam tangan kecil Ardi dengan lembut. "Dokter bilang kondisinya semakin menurun," ucap Bu Indah, suaranya bergetar. "Fungsi ginjalnya tinggal 15%. Jika tidak segera menemukan donor yang cocok." Kalimatnya terhenti, tak sanggup melanjutkan. Pak Arya, suaminya, berdiri dekat jendela. Sosoknya yang biasanya tegak, kini sedikit membungkuk. Sebagai pimpinan konglomerasi besar, ia terbiasa menyelesaikan masalah paling rumit sekalipun. Tapi menghadapi penyakit anak angkatnya, ia merasa sangat tak berdaya.
Kita sudah melakukan semua yang kita bisa, Indah, kata Pak Arya, mencoba menghibur istrinya sekaligus dirinya sendiri. Tim dokter terbaik, fasilitas terbaik. Tapi daftar tunggu donor sepertinya tidak berpihak pada kita. Bu Indah mengusap air matanya. Aku tidak sanggup, Arya, melihatnya menderita seperti ini. Dia anak yang begitu kuat. Masih ingat waktu pertama kali kita temukan dia? Pak Arya menghela napas. 8 tahun yang lalu. Tergeletak sendirian di dekat lokasi kebakaran itu. Aku tidak akan pernah lupa tatapan matanya yang kosong. Dan sejak kita bawa pulang, dia selalu bersemangat, selalu tersenyum, kenang Bu Indah sambil membelai rambut Ardi. Sekarang, senyumnya hampir tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba, Ardi mengerang lemah. Matanya terbuka perlahan. Ibu haus, bisiknya. Bu Indah segera mengambil segelas air dengan sedotan. Ini, sayang, minum pelan-pelan. Setelah Ardi minum, dia memandangi orang tua angkatnya. Aku bermimpi ada kakak laki-laki, ujarnya lemah. Dia memelukku, seperti dulu. Bu Indah dan Pak Arya saling memandang. Mereka tahu Ardi pernah memiliki kakak, tapi semua jejaknya hilang dalam kebakaran itu. Mimpi yang indah, nak, bisik Bu Indah sambil menahan tangis. Sekarang tidur lagi ya. Ibu dan ayah di sini menemanimu. Setelah Ardi tertidur kembali, Bu Indah berjalan menghampiri suaminya. Arya, kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya menunggu. Bagaimana kalau kita pasang iklan besar-besaran? Tawarkan reward untuk donor yang cocok. Pak Arya mengangguk pelan. Baik, aku akan urus itu besok. Tapi Indah. Dia memandangi istrinya dalam-dalam. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan terburuk. Bu Indah menggeleng kuat-kuat. Aku tidak akan menerima kemungkinan terburuk. Ardi harus sembuh. Dia harus punya masa depan. Dia menatap anak angkatnya yang sedang tertidur. Aku berjanji padanya waktu itu, 8 tahun lalu. Aku akan selalu menjaganya. Mereka berdiri berdua di samping ranjang. 2 orang kuat yang merasa sangat lemah. Di luar jendela, kota bergemuruh dengan kehidupan, tapi di dalam kamar itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada detak jam dinding yang berdetak pelan, mengingatkan mereka bahwa waktu untuk Ardi mungkin tidak banyak. Aku akan menemukan donor untukmu, nak, bisik Bu Indah sambil mencium kening Ardi. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu sehat kembali. Hari-hari berlalu bagai rantai yang mengikat perasaan Rizal. Gambar anak kecil di poster itu terus menghantuinya. Bahkan dalam mimpinya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan senyum anak itu berbaur dengan kenangan samar Ardi kecil. Keraguan dan harapan bertarung dalam hatinya. Apa mungkin ini hanya kebetulan? Gumamnya pada diri sendiri suatu sore, sambil memandangi poster yang sudah kusam dan terlipat rapi di sakunya. Atau, ini petunjuk. Hatinya berdebar-debar membayangkan kemungkinan yang hampir mustahil itu. 2 hari setelah menemukan poster itu, Rizal masih ragu. Ia duduk di tepi jalan, memandangi lalu lalang kendaraan yang sibuk. Aku cuma pemulung, bisiknya lirih, menatap tangannya yang kasar dan penuh luka. Mana mungkin mereka mau menerima orang sepertiku. Tapi kemudian ia teringat wajah pucat anak di poster itu, dan hatinya tersayat. Tapi kalau tidak aku, siapa lagi? Aku harus mencoba. Dengan tekad yang bulat, Rizal pun pergi ke warung telepon umum. Tangannya gemetar saat memegang koin dan nomor telepon yang ia catat. Tuhan, tolong aku. Doanya singkat sebelum mulai memencet nomor. Dering telepon terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Halo, dengan siapa ini? Suara perempuan di seberang sana terdengar ramah namun lelah. Rizal menarik napas dalam. Permisi, Bu. Saya melihat poster tentang anak yang butuh donor ginjal. Saya ingin membantu. Ya, betul. Terima kasih sudah menghubungi, jawab perempuan itu, yang tak lain adalah Bu Indah. Bisa saya tahu nama dan usia Bapak? Rizal, Bu. Umur 21 tahun. Jawabnya gugup. Tapi, saya harus jujur.
Saya hanya pemulung. Apakah itu masalah? Ada jeda sejenak di seberang telepon. Tidak, Nak. Yang penting niat tulus dan kesehatan Bapak baik, jawab Bu Indah, suaranya lebih lembut. Kami sangat menghargai niat Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tes kecocokan? Bersedia, Bu, jawab Rizal antusias. Kapan saya harus datang? Bagaimana kalau besok pagi, jam 9 di Rumah Sakit Mitra Sehat? Baik, Bu. Saya akan datang, janji Rizal. Setelah menutup telepon, Rizal merasa campur aduk. Senang karena bisa membantu, tapi juga cemas dengan tes yang akan dijalaninya. Semoga ini jalannya, Ardi. Semoga ini cara untuk menebus kesalahanku, bisiknya sambil memandang foto adiknya yang usang. Keesokan harinya, dengan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja lusuh dan celana jeans yang sudah pudar, Rizal berangkat ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia terus memikirkan anak di poster itu. Ada perasaan aneh yang menggelitik hatinya, seolah ada ikatan tak kasat mata yang menghubungkannya dengan anak tersebut. Sampai di rumah sakit, Rizal terkesima dengan kemewahan tempat itu. Ia merasa seperti ikan di darat, tidak pada tempatnya. Petugas keamanan sempat memandangnya curiga sebelum akhirnya menunjukkannya ke ruang tunggu. Beberapa menit kemudian, sepasang orang tua elegan muncul. Rizal langsung tahu mereka adalah orang yang ia telepon kemarin. Pak Arya dan Bu Indah terlihat lebih muda dari yang ia bayangkan, tapi wajah mereka mengisyaratkan kelelahan dan kekhawatiran. Rizal? Tanya Bu Indah dengan senyum lembut. Iya, Bu. Selamat pagi, jawab Rizal sambil sedikit membungkuk, merasa nervous. Terima kasih sudah datang, sambut Pak Arya, menjabat tangannya. Mari kita bicara sebentar sebelum ke bagian pemeriksaan. Mereka pun duduk di ruang tungga yang nyaman. Rizal merasa sedikit lega karena sikap mereka yang ramah dan tidak memandang rendah dirinya. Bisa ceritakan apa yang membuat Rizal tertarik untuk menjadi donor? Tanya Bu Indah penuh perhatian. Rizal menunduk sebentar, mencari kata-kata yang tepat. Saya kehilangan adik waktu kecil, Bu. Terpisah dalam kebakaran. Setiap kali melihat anak-anak seusianya sakit, hati saya terasa sakit juga. Ia menghela napas. Dan, ada sesuatu di wajah Ardi di poster itu yang membuat saya tidak bisa berhenti memikirkannya. Bu Indah dan Pak Arya saling memandang, terkesan dengan ketulusan pemuda di depan mereka. Meskipun penampilannya sederhana, ada kemurnian dalam kata-katanya yang menyentuh hati mereka. Kami sangat berterima kasih, Nak, kata Bu Indah. Matanya berkaca-kaca. Apapun hasilnya nanti, kami menghargai niat baikmu. Setelah percakapan singkat itu, Rizal dibawa ke ruang pemeriksaan. Saat jarum suntik menusuk kulitnya, ia sama sekali tidak merasakan sakit. Pikirannya melayang pada kemungkinan bahwa ini adalah jalan Tuhan untuk mempertemukannya kembali dengan adiknya, atau setidaknya, untuk memberinya kesempatan menebus rasa bersalah yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Rizal berdiri tegak di depan pintu kaca geser rumah sakit, mencoba mengatur napasnya yang tak beraturan. Ia mengenakan kemeja kuning pucatnya yang sudah lama, dengan lengan yang sedikit pendek karena seringnya dicuci, dan celana jeans biru yang warnanya sudah memudar di beberapa bagian. Meski pakaiannya sederhana, ia telah berusaha membuatnya serapih mungkin. Setiap lipatan dilicinkan, setiap noda yang membandel digosok hingga hampir tak terlihat. Tangannya yang biasanya mantap memilah sampah, kini basah oleh keringat dingin. Di dalam saku celananya, ia meraba-raba foto Ardi kecil seperti mencari kekuatan. Tenang, Rizal. Mereka baik-baik saja, bisiknya pada diri sendiri sebelum akhirnya memberanikan diri melangkah masuk. Begitu berada di dalam, matanya langsung berkedip-kedip menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon yang terang benderang. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangannya yang cemas, sementara aroma disinfektan menusuk hidungnya. Ia merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang asing dan membuatnya gentar. Beberapa pengunjung rumah sakit meliriknya dengan pandangan penasaran, membuat Rizal semakin merasa tidak pada tempatnya. Dengan langkah ragu, ia mendekati resepsionis. Permisi, Bu. Saya ada janji dengan Pak Arya dan Bu Indah, katanya pada perawat di balik meja, suaranya sedikit bergetar. Perawat itu tersenyum ramah. Oh, untuk donor ginjal?
Silakan tunggu di ruang tunggu VIP. Ya, saya akan memberitahu mereka. Rizal mengangguk kaku dan berjalan menuju ruang tunggu yang ditunjuk. Ruangan itu jauh lebih mewah dari yang pernah ia bayangkan. Sofanya terbuat dari kulit, ada lukisan abstrak besar di dinding, dan di sudut ruangan terdapat akuarium raksasa berisi ikan-ikan tropis yang berenang tenang. Ia duduk di pinggir sofa, punggungnya tegak, takut mengotori permukaan sofa yang masih baru itu dengan pakaiannya yang lusuh. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Pak Arya dan Bu Indah masuk dengan langkah tegas namun terlihat lelah. Rizal langsung berdiri. Tangannya gemetar sedikit. "Rizal?" tanya Pak Arya dengan suara yang dalam namun hangat. "Terima kasih sudah datang." "Iya, Pak. Selamat pagi," jawab Rizal sambil sedikit membungkuk. Sebuah kebiasaan hormat yang masih melekat dari masa kecilnya. Bu Indah memperhatikannya dengan seksama. Meski penampilan Rizal sederhana, ada sesuatu dalam sorot matanya yang jujur dan tulus yang langsung menarik perhatiannya. "Silakan duduk, Nak. Jangan sungkan," ujarnya dengan lembut. Mereka pun duduk berhadapan. Rizal merasa jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha menjaga kontak mata, tapi rasanya sulit. Ia takut mereka akan melihat kegelisahannya. "Sebelum kita mulai pemeriksaan, kami ingin berterima kasih," kata Pak Arya memecah keheningan. Tidak banyak orang yang mau melakukan hal seperti ini untuk orang yang tidak dikenalnya. Rizal menggeleng. "Tidak usah berterima kasih, Pak. Saya hanya ingin membantu." Tangannya secara tak sadar merogoh saku, memegang erat foto di dalamnya. "Anak itu, Ardi. Apakah saya boleh tahu bagaimana kondisinya sekarang?" Bu Indah menghela napas. Dia semakin lemah. "Rizal. Tapi dia anak yang kuat. Masih semangat bertahan." Matanya berkaca-kaca. Kadang dia bercerita tentang mimpi-mimpinya. Mimpi memiliki kakak laki-laki. Rizal merasa dadanya sesak mendengar itu. Saya juga punya adik, Bu. Hilang waktu kebakaran 8 tahun lalu." Suaranya parau. "Mungkin itu sebabnya saya merasa harus membantu anak ini." Bu Indah dan Pak Arya saling memandang, terkesan dengan ketulusan pemuda di depan mereka. Meski hidup dalam kesederhanaan, hatinya begitu mulia. "Kami akan membiayai semua pemeriksaanmu," kata Pak Arya. "Dan apapun hasilnya nanti, kami akan tetap berterima kasih." "Terima kasih, Pak. Tapi, saya tidak mengharapkan apa-apa," jawab Rizal cepat. "Saya hanya ingin jika saya cocok, mungkin ini adalah takdir." Bu Indah tersenyum hangat. "Kamu anak yang baik, Rizal. Mari kita mulai pemeriksaan pertamanya." Mereka pun berjalan menuju laboratorium. Di koridor yang panjang, Rizal berjalan di antara Pak Arya dan Bu Indah. Perbedaan mereka begitu mencolok. Dua orang CEO dengan pakaian mahal dan elegan, dan seorang pemulung dengan baju sederhana. Tapi saat itu, di koridor rumah sakit yang terang benderang, mereka disatukan oleh satu harapan, keselamatan seorang anak. Saat petugas laboratorium memanggil namanya, Rizal menarik napas dalam. Ia menoleh pada Pak Arya dan Bu Indah. "Doakan saya, ya," katanya dengan suara lirih. "Kami akan selalu mendoakanmu, Nak," jawab Bu Indah dengan mata berlinang. Pintu laboratorium tertutup, meninggalkan Rizal dengan takdir yang akan segera terungkap. Di balik pintu, Pak Arya memegang bahu istrinya. Dia berbeda, indah. Ada sesuatu yang istimewa darinya. Bu Indah mengangguk pelan. "Aku juga merasakannya, Arya." Seolah dia membawa harapan yang selama ini kita cari. Ruangan laboratorium terasa dingin dan steril. Berbeda dengan hawa panas di tempat pembuangan sampah yang biasa ia tempati. Rizal duduk di kursi pemeriksaan, merasa semakin gugup saat petugas medis bersiap-siap mengambil sampel darahnya. Aroma alkohol dan disinfektan memenuhi udara, membawanya kembali ke kenangan yang ia coba kubur dalam-dalam. "Silakan rileks, Pak Rizal," ujar suster yang ramah sambil mengikatkan torniket di lengan atasnya. "Kami akan mengambil sedikit darah untuk tes kecocokan jaringan. Mungkin sedikit sakit." Rizal mengangguk, menatap jarum suntik yang mengilat dengan perasaan campur aduk. "Tidak apa-apa, suster. Saya terbiasa dengan rasa sakit."
Kalimat itu terucap tanpa ia sadari, menggambarkan betapa getirnya kehidupan yang telah ia jalani. Saat jarum menusuk kulitnya, Rizal menutup mata. Bukan rasa sakit fisik yang membuatnya bergidik, tapi gelombang kenangan yang tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ia kembali ke malam 8 tahun lalu, ketika dunia yang ia kenal hancur dalam kobaran api. "Kakak, kakak, aku takut!" teriak Ardi kecil dalam ingatannya. Suara itu begitu jelas, seolah ada di sampingnya saat ini. Rizal menggenggam erat tangannya sendiri. "Aku di sini, Dik. Pegang tangan kakak," jawabnya dalam hati, mengulangi kata-kata yang dulu selalu ia ucapkan untuk menenangkan adiknya. Kenangan itu semakin jelas. Asap hitam mengepul. Lidah api menjilat-jilat atap rumah kayu mereka. Rizal yang berusia 13 tahun saat itu, berusaha mati-matian melindungi Ardi yang baru berusia 2 tahun. "Suster, bisakah saya memegang sesuatu?" pinta Rizal dengan suara bergetar. Suster yang sedang mengambil darahnya melihat wajah pucat Rizal. "Ada apa, Pak? Tidak enak badan." Rizal menggeleng, lalu mengeluarkan foto usang dari sakunya. "Boleh saya pegang foto ini?" "Tentu saja, Pak." Suster itu tersenyum simpatik. Banyak orang juga merasa lebih tenang ketika memegang sesuatu selama pemeriksaan. Rizal menggenggam erat foto itu, merasakan sedikit ketenangan. Dalam bayangannya, ia masih bisa mendengar teriakan orang-orang, gemeretak kayu yang runtuh, dan tangis Ardi yang ketakutan. "Maafkan kakak, Ardi," bisiknya hampir tanpa suara. "Kakak seharusnya tidak melepaskan tanganmu." Air mata mulai menggenang di matanya. Kenangan itu selalu menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Saat mereka terpisah dalam kepanikan, ketika seseorang menariknya keluar sementara Ardi tertinggal di dalam. "Sudah selesai, Pak Rizal." Suster itu melepaskan torniket dan menempelkan plester pada bekas suntikan. "Kami akan segera menganalisis sampel darah ini." Rizal mengangguk pelan, masih terbawa oleh kenangan yang menyakitkan. "Berapa lama hasilnya akan keluar, Suster?" "Biasanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk tes HLA yang lengkap," jawab suster itu sambil mencatat data. "Tapi ada beberapa pemeriksaan pendahuluan yang bisa kita lihat hasilnya lebih cepat." Saat Rizal berdiri untuk meninggalkan ruangan, ia merasa sedikit pusing. Bukan karena pengambilan darah, tapi karena beban emosi yang ia rasakan. Di koridor, Pak Arya dan Bu Indah sedang menunggu dengan wajah penuh harap. Melihat Rizal yang tampak pucat, Bu Indah segera menghampirinya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. "Kamu terlihat sangat pucat." Rizal mencoba tersenyum. "Saya baik, Bu. Hanya, tadi teringat sesuatu." Pak Arya memperhatikannya dengan penuh perhatian. "Kamu pasti lelah. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Kami ingin mendengarkan ceritamu." Rizal terkejut dengan tawaran itu. "Tapi, saya tidak pantas." "Tidak usah sungkan," sela Bu Indah. "Anggap kami seperti orang tuamu." Kalimat itu membuat hati Rizal tersentuh. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ada yang memperlakukannya dengan kehangatan seperti ini. Mereka pun pergi ke kantin rumah sakit yang nyaman. Sambil menyantap makanan, Rizal bercerita tentang hidupnya, tentang perjuangannya sebagai pemulung, tentang kenangan akan Ardi, dan tentang rasa bersalah yang selalu ia pikul. "Setiap hari saya berdoa agar Ardi baik-baik saja," kata Rizal dengan suara bergetar. "Bahwa ada keluarga baik yang merawatnya, seperti kalian merawat Ardi kecil ini." Bu Indah mengusap air matanya. "Kamu anak yang kuat, Rizal. Orang tuamu pasti sangat bangga padamu." Rizal menunduk. "Saya tidak ingat lagi wajah mereka. Tapi saya berjanji pada diri sendiri, suatu hari nanti saya akan menemukan Ardi dan meminta maaf." Saat mereka berbicara, tanpa disadari, ikatan khusus mulai terbentuk di antara mereka. Pak Arya dan Bu Indah melihat ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Rizal, sementara Rizal merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Apapun hasil tesnya nanti," kata Pak Arya serius, "kami ingin kamu tahu bahwa kami sangat menghargai pengorbananmu." Rizal mengangguk. Hatinya dipenuhi perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia memandang wajah Pak Arya dan Bu Indah, untuk sesaat, ia merasa seperti telah menemukan bagian dari keluarga yang selama ini hilang.
Namun, dalam hatinya, satu tekad semakin menguat. Jika ia ternyata cocok menjadi donor, ini bukan hanya tentang menyelamatkan seorang anak, tapi juga tentang menebus kesalahan masa lalunya. Dan siapa tahu, mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk mempertemukannya kembali dengan adiknya yang hilang. Ruangan kerja Pak Arya di lantai 40 gedung perkantoran megah itu menawarkan pemandangan kota yang memukau. Namun hari ini, perhatiannya tertuju sepenuhnya pada laporan di depan matanya. Pak Doni, manajer personalia yang telah bekerja untuknya selama 15 tahun, berdiri dengan postur tegap di seberang meja kerja dari kayu jati berukir. Laporan lengkap tentang Rizal sudah siap. Pak, ujar Pak Doni sambil meletakkan berkas setebal beberapa halaman di atas meja. Seperti yang saya duga, latar belakangnya bermasalah. Pak Arya mengangkat alisnya, mengambil berkas tersebut. Bermasalah dalam arti apa, Don? Pak Doni membersihkan tenggorokannya. Dia adalah pemulung tanpa pendidikan formal, tanpa alamat tetap, dan tanpa riwayat pekerjaan yang jelas. Menurut sumber saya, dia sering tidur di emperan toko atau di kolong jembatan. Sungguh tidak masuk akal seseorang dengan kondisi seperti itu tiba-tiba ingin mendonorkan ginjalnya tanpa pamrih. Pak Arya menghela napas, meletakkan berkas itu. Dia sudah menjalani tes awal, Don. Dan niatnya tampak tulus. Dengan segala hormat, Pak, sela Pak Doni, orang-orang seperti dia biasanya punya motif tersembunyi. Mungkin dia mengincar uang kita, atau mencari cara untuk memeras. Ingat kasus terakhir dengan calon investor dari Singapura? Mereka hampir menipu kita dengan modus yang tampak tulus. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Indah menemani Rizal yang sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Wajah Rizal tampak cerah setelah percakapan makan siang mereka. Namun Bu Indah memperhatikan keraguan samar di matanya. Ada yang mengganggumu, Nak? Tanya Bu Indah sambil mereka berjalan menuju ruang pemeriksaan USG. Rizal menggaruk-garuk kepalanya. Suster tadi bertanya tentang alamat dan pekerjaan saya, Bu. Saya agak malu mengatakannya. Bu Indah meletakkan tangan di bahu Rizal. Kamu tidak perlu malu dengan kondisimu, Rizal. Yang penting niatmu tulus. Tapi kemudian, seorang perawat menghampiri Bu Indah. Bu, ada telepon dari Pak Doni. Katanya penting. Bu Indah menghela napas. Tolong jaga Rizal sebentar. Ya, pintanya pada perawat itu sebelum pergi mengambil telepon. Bu Indah, suara Pak Doni terdengar serius di telepon. Saya sudah menyampaikan kekhawatiran saya pada Pak Arya tentang pemuda ini. Menurut saya, kita harus lebih berhati-hati. Don, saya sudah bertemu dan berbicara dengannya. Dia anak yang baik, bantah Bu Indah. Dengan hormat, Bu, pengalaman saya selama ini mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar altruistis dalam dunia seperti ini. Terutama dari seseorang yang hidupnya serba kekurangan. Percakapan itu membuat keraguan kecil mulai menyusup dalam pikiran Bu Indah. Saat kembali ke ruang pemeriksaan, matanya memperhatikan Rizal lebih teliti. Apakah mungkin ada kebenaran dalam kata-kata Pak Doni? Sore harinya, di rumah mereka, Pak Arya dan Bu Indah membahas hal ini. Arya, apa kita tidak terlalu naif? Tanya Bu Indah sambil memegang gelas tehnya. Pak Doni mungkin benar. Mengapa seseorang mau mendonorkan ginjalnya untuk orang yang tidak dikenalnya? Pak Arya menggeleng. Indah, kau sendiri yang bilang ada sesuatu yang istimewa dari Rizal. Aku percaya pada naluriku. Dan kau lihat sendiri, dia bahkan tidak mau menerima uang transportasi dariku tadi. Tapi Doni mengatakan, aku tahu Doni bermaksud baik, sela Pak Arya. Tapi kali ini aku merasa dia salah. Ada ketulusan dalam mata Rizal yang tidak bisa dipalsukan. Sementara itu, di gubuk kecilnya di pinggiran kota, Rizal duduk termenung. Hari ini adalah hari pertama dalam bertahun-tahun di mana seseorang memperlakukan dia dengan kebaikan seperti Pak Arya dan Bu Indah. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Pandangan curiga dari beberapa staf rumah sakit, pertanyaan-pertanyaan detil tentang latar belakangnya, dan sekarang, keraguan yang mulai ia rasakan sendiri. Apakah mereka mengira aku punya maksud lain? Gumamnya pada diri sendiri. Ia memandangi foto Ardi kecil. Aku hanya ingin membantu, Dik. Seperti seharusnya Kaku membantumu dulu. Keesokan harinya, ketika Rizal datang untuk pemeriksaan lanjutan, suasana terasa berbeda.
Seorang perawat yang berbeda dari sebelumnya menemaninya, dan pertanyaannya lebih mendalam dan terkesan menginterogasi. "Rizal, apakah kamu yakin tidak ada motif lain dalam keputusanmu ini?" tanya perawat itu tiba-tiba. "Misalnya, harapan untuk mendapatkan imbalan uang." Rizal terkejut. Wajahnya memerah. Tidak. Saya hanya ingin membantu." "Kamu mengerti bahwa donor ginjal adalah prosedur besar dengan risiko yang tidak kecil," lanjut perawat itu. Rizal mengangguk. Perasaannya terluka. "Saya mengerti. Tapi jika saya bisa menyelamatkan nyawa seseorang, terutama anak kecil, kenapa tidak?" Pertemuan itu meninggalkan rasa pahit dalam hati Rizal. Saat bertemu Bu Indah setelah pemeriksaan, ia tampak lebih pendiam. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat sedih," tanya Bu Indah penuh perhatian. Rizal menatap lantai. "Bu, apakah Ibu dan Pak Arya berpikir saya ingin minta uang atau sesuatu?" Bu Indah terkejut. "Tentu tidak, Nak. Mengapa kamu berpikir begitu?" "Tadi perawatnya bertanya banyak hal, seolah-olah saya punya niat tidak baik," jawab Rizal dengan suara lirih. Bu Indah merasa menyesal. Ia menyadari bahwa kecurigaan Pak Doni mungkin telah mempengaruhi staf rumah sakit. "Maafkan kami, Rizal. Kadang orang dewasa terlalu banyak berpikir. Kami percaya padamu." Tapi keraguan telah tertanam. Malam itu, Bu Indah menghubungi Pak Arya yang sedang rapat di luar kota. "Arya, mungkin Doni benar. Mungkin kita harus lebih berhati-hati." Pak Arya mendesah di telepon. "Indah, kadang-kadang kita harus percaya pada kebaikan orang lain. Tapi jika kau merasa tidak nyaman, kita akan berhati-hati. Tapi janji padaku, jangan menyakiti perasaan Rizal. Apapun motifnya, dia masih mau membantu." Persimpangan jalan ini menjadi ujian bagi semua pihak, antara kewaspadaan dan kepercayaan, antara pengalaman pahit masa lalu dan harapan akan kebaikan manusia. Dan di tengah semua ini, nasib Ardi kecil bergantung pada keputusan yang mereka buat. 3 hari berlalu sejak rangkaian tes lengkap yang dijalani Rizal. 3 hari yang penuh dengan kecemasan dan harapan yang bergolak dalam diri semua pihak yang terlibat. Pagi itu, Rizal tiba di rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kemeja yang sama seperti pertemuan pertama, kali ini dengan kerah yang sudah sedikit lebih rapuh akibat terlalu sering dicuci. Tangannya menggenggam erat foto Ardi kecil di dalam saku, seolah mencari kekuatan dari kenangan itu. Di ruang VIP, Pak Arya dan Bu Indah sudah menunggu. Keduanya terlihat lebih tegang dari biasanya. Pak Arya sesekali melirik jam tangannya, sementara Bu Indah terus memainkan jarinya yang gemetar. "Menurutmu hasilnya bagaimana, Arya?" tanya Bu Indah dengan suara rendah. Pak Arya mengambil napas dalam. "Kita harus bersiap untuk semua kemungkinan, Indah. Tapi hatiku mengatakan ada sesuatu yang spesial tentang pemuda ini." Saat Rizal masuk, suasana ruangan langsung berubah. Ketegangan yang tadinya terasa berat, sedikit terpecah oleh kehadirannya yang membawa aura ketenangan yang aneh. "Selamat pagi," sapa Rizal dengan suara yang sedikit serak. "Selamat pagi, Nak," sambut Bu Indah, mencoba tersenyum. "Kamu baik-baik saja?" Rizal mengangguk, meski sebenarnya perutnya bergejolak. "Siap menerima hasil apapun, Bu." Tak lama kemudian, Dr. Farid, dokter spesialis ginjal yang menangani kasus ini, masuk dengan membawa selembar kertas di tangannya. Wajahnya tampak serius, membuat ketegangan di ruangan itu langsung memuncak. "Selamat pagi semuanya," ucap Dr. Farid dengan suara tenang namun berwibawa. "Saya telah menerima hasil lengkap dari semua tes yang dilakukan." Rizal menahan napas. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Untuk hasil tes kecocokan jaringan. Dr. Farid menjeda sejenak. Matanya berpindah dari Rizal ke pasangan CEO itu. "Sangat baik. Bahkan sangat baik." Bu Indah langsung menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Berarti Rizal bisa menjadi donor untuk Ardi?" Dr. Farid mengangguk. Tapi ekspresinya masih tetap serius. "Ya, dari sisi medis, Rizal adalah donor yang ideal. Tingkat kecocokan HLA mereka mencapai 95%, angka yang sangat luar biasa untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah."
Rizal menghela napas lega. Senyum kecil mulai mengembang di bibirnya. Alhamdulillah, bisiknya. Tapi Dr. Farid belum selesai. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa dalam hasil tes ini. Ia meletakkan kertas hasil tes di atas meja. Sesuatu yang membuat kami harus melakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi lebih lanjut. Pak Arya mengerutkan kening. Ada masalah dengan kesehatan Rizal. Bukan itu, jawab Dr. Farid, mengambil kursi dan duduk menghadapi mereka. Masalahnya, ada kemiripan genetik yang sangat signifikan di antara Rizal dan Ardi. Lebih dari yang seharusnya untuk orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Rizal merasa dadanya sesak. Apa artinya, Dok? Dr. Farid memandang Rizal dengan tatapan penuh arti. Dalam praktik medis, kami biasanya melihat kemiripan genetik seperti ini hanya pada saudara kandung. Bahkan, tingkat kemiripannya melebihi batas normal untuk sekadar kebetulan. Bu Indah terkesiap, tangannya refleks memegang dada. Saudara kandung? Tapi itu tidak mungkin. Kami telah melakukan verifikasi ulang. Dr. Farid melanjutkan dengan hati-hati. Dan semua hasil menunjukkan hal yang sama. Ada kemungkinan besar bahwa Rizal dan Ardi memiliki hubungan saudara kandung. Rizal berdiri terhuyung-huyung. Wajahnya pucat pasi. Ardi adalah adik saya? Ucapnya dengan suara bergetar yang hampir tak terdengar. Tapi, bagaimana mungkin? Pak Arya tampak sama terkejutnya. Dok, apakah Anda yakin? Ardi adalah anak angkat kami. Kami menemukannya setelah kebakaran besar 8 tahun lalu. Kebakaran? Rizal memotong. Matanya membesar. Kebakaran di daerah Palmerah? 8 tahun lalu. Bu Indah mengangguk perlahan. Tangannya gemetar. Ya, itu tepatnya. Kami menemukan Ardi sendirian, dalam keadaan shock dan luka-luka di dekat lokasi kebakaran itu. Air mata mulai mengalir deras di pipi Rizal. Segala kenangan yang selama ini ia pendam tumpah ruah. Saat itu saya berusaha menyelamatkannya. Tapi kami terpisah. Ada yang menarik saya keluar sementara Ardi tertinggal di dalam. Suaranya terputus-putus oleh isakannya. Dr. Farid memandang mereka dengan penuh simpati. Saya sarankan kita melakukan tes DNA yang lebih spesifik untuk memastikan hal ini. Tapi berdasarkan data yang ada, kemungkinannya sangat besar. Ruangan itu kemudian dipenuhi oleh keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Rizal menatap Pak Arya dan Bu Indah. Sementara mereka balas menatapnya dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selama ini, Rizal akhirnya berbicara dengan suara parau. Selama ini adik saya ada di sini, dirawat oleh kalian. Bu Indah berjalan menghampiri Rizal. Tangannya yang gemetar meraih tangan pemuda itu. Rizal, nak, kami tidak tahu. Rizal memandangi wanita yang selama beberapa hari terakhir telah memperlakukannya dengan kebaikan ini. Di hatinya, ada luapan emosi yang tak tertahankan. Sukacita karena menemukan Ardi, rasa syukur karena adiknya dirawat dengan baik, dan juga kesedihan karena tahun-tahun yang terbuang. Bu, Pak. Rizal menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Terima kasih telah merawat adik saya selama ini. Pak Arya mendekat, meletakkan tangan di bahu Rizal. Kami yang harus berterima kasih, Rizal. Karena ternyata, tanpa kami sadari, kami telah bertemu dengan kakak kandung Ardi. Dr. Farid yang menyaksikan adegan mengharukan ini tersenyum kecil. Tampaknya takdir bekerja dengan caranya yang misterius. Seseorang yang datang sebagai pendonor sukarela, ternyata adalah saudara kandung dari penerima donor. Rizal mengusap air matanya. Senyum getir mengembang di bibirnya. Selama ini saya mencari Ardi kemana-mana. Saya tidak pernah menyangka akan menemukannya seperti ini. Bu Indah memeluk Rizal erat. Ini keajaiban, nak. Keajaiban yang tidak pernah kami bayangkan. Di balik pintu ruangan, tanpa sepengetahuan mereka, Pak Doni yang kebetulan lewat menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Segera, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang implikasi hukum dari penemuan mengejutkan ini. Ruangan VIP rumah sakit itu seakan membeku dalam waktu.
Udara terasa berat, dipenuhi oleh getaran emosi yang begitu kuat sehingga hampir-hampir bisa dipegang. Rizal masih berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat, sementara tangannya tak henti mengusap air mata yang terus mengalir deras. 8 tahun penantian, 8 tahun penyesalan, 8 tahun pencarian tanpa henti, semuanya tumpah ruah dalam momen ini. Ardi. Ardi benar-benar, adikku. Rizal akhirnya bisa mengucapkan kalimat itu dengan suara parau, penuh rasa tak percaya. Tangannya merogoh saku dan mengeluarkan foto usang yang selalu ia bawa. Foto itu sekarang basah oleh air matanya. Selama ini dia ada di sini. Bu Indah mendekat dengan langkah gontai, wajahnya pucat dan penuh keheranan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Gumamnya sambil menjatuhkan diri di kursi. Bagaimana bisa dua bersaudara yang terpisah bertemu kembali seperti ini? Pak Arya, yang biasanya selalu tenang dan terkendali, kini tampak sama terpukulnya. Ia memandangi Rizal dengan pandangan baru, pandangan yang penuh penyesalan dan kekaguman. Rizal, kami benar-benar tidak tahu, ucapnya dengan suara serak. Dr. Farid, yang masih berdiri di dekat pintu, akhirnya memecah keheningan. Saya telah memverifikasi hasil tes DNA secara menyeluruh. Tidak ada keraguan lagi. Rizal dan Ardi adalah saudara kandung dengan kemiripan genetik 99,8%. Rizal menatap Dr. Farid. Matanya merah bengkak. Dokter, bisakah saya bertemu dengannya? Sekarang. Tunggu sebentar, Nak. Pak Arya mendekati Rizal, meletakkan tangan di bahunya. Sebelum kamu bertemu Ardi, ada sesuatu yang harus kami ceritakan. Tentang bagaimana kami menemukan Ardi. Bu Indah mengangguk, menarik napas dalam. Itu 8 tahun yang lalu. Mulutnya dengan suara bergetar. Kami sedang dalam perjalanan pulang dari acara amal ketika melihat kepanikan di daerah Palmerah. Kebakaran hebat melalap sebuah permukiman padat. Rizal mendengarkan dengan saksama. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingat betul malam mengerikan itu. Kami turun dari mobil untuk melihat apakah bisa membantu, lanjut Pak Arya. Dan itulah saat kami menemukan Ardi, sendirian, terduduk di tepi jalan, wajahnya penuh abu dan darah. Dia shock berat, tidak bisa bicara, hanya menangis histeris. Bu Indah mengambil alih cerita, matanya berkaca-kaca. Kami menunggu lama, mencari keluarganya, tapi tidak ada yang datang. Semua orang sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Akhirnya kami membawanya ke rumah sakit, dan ketika tidak ada juga keluarga yang muncul, kami memutuskan mengasuhnya. Rizal menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya terguncang oleh isakannya. Saat itu saya berusaha kembali mencari dia. Tapi petugas pemadam tidak mengizinkan. Mereka menarik saya pergi, mengatakan area itu berbahaya. Suaranya terputus-putus oleh tangis. Saya pikir dia sudah tidak ada. Kami mencari keluarganya, Rizal, kata Bu Indah dengan penuh penyesalan. Kami pasang iklan, lapor ke polisi, tapi tidak ada yang mengaku. Ardi sendiri tidak bisa mengingat apa-apa karena trauma. Dr. Farid menambahkan, trauma berat memang bisa menyebabkan amnesia, terutama pada anak-anak. Itu wajar. Rizal mengangkat wajahnya, air mata masih mengalir deras. Saya tidak menyalahkan ibu dan Pak Arya. Justru saya bersyukur. Kalian merawat Ardi dengan baik, memberinya kehidupan yang tidak bisa saya berikan. Ia menarik napas dalam. Tapi, bisakah saya bertemu dia sekarang? Tolong. Pak Arya dan Bu Indah saling memandang. Ada keraguan di mata mereka. Keraguan yang langsung ditangkap oleh Rizal. Apa ada masalah? Tanya Rizal cemas. Bu Indah menjawab dengan hati-hati. Ardi, dia sangat rapuh sekarang, Rizal. Baik secara fisik maupun emosional. Berita ini bisa menjadi syok yang terlalu besar baginya. Tapi dia saudara kandung saya, protes Rizal, suaranya sedikit meninggi. Selama ini saya hidup dengan rasa bersalah karena kehilangan dia. Saya harus memberitahunya bahwa kakaknya masih ada. Pak Arya mencoba menenangkan situasi.
Kami mengerti perasaanmu, Rizal. Tapi mari kita pikirkan yang terbaik untuk Ardi. Bagaimana kalau kita perkenalkan kamu secara bertahap? Dr. Farid mengangguk setuju. Saya sarankan hal yang sama. Berita besar seperti ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya. Mari kita lakukan perlahan-lahan. Rizal tampak berjuang dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia ingin segera memeluk adiknya, meminta maaf, dan memberitahu bahwa ia tidak pernah berhenti mencari. Di sisi lain, ia mengerti kekhawatiran untuk keselamatan Ardi. Baik, akhirnya Rizal menghela napas, mengusap air matanya. Kita lakukan perlahan. Tapi, tolong, saya ingin melihatnya. Dari jauh saja. Bu Indah tersenyum lemah. Tentu, Nak. Mari kita ke kamarnya. Mereka berjalan menuju kamar Ardi dengan langkah berat. Di koridor, Rizal bisa merasakan detak jantungnya yang semakin kencang. 8 tahun. 8 tahun sejak terakhir kali ia memeluk adiknya. Saat mereka tiba di depan kamar Ardi, Rizal melihat melalui kaca pintu. Di sana, terbaring seorang anak lelaki yang wajahnya begitu mirip dengan kenangan Ardi kecilnya. Hanya lebih tua, lebih pucat, tapi masih dengan ciri-ciri yang sama. Ardi. Bisik Rizal, tangannya menempel di kaca pintu. Benar, itu benar adikku. Tiba-tiba, seolah mendengar sesuatu, Ardi membuka matanya. Pandangannya langsung tertuju ke arah Rizal di balik kaca. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang menggelitik dalam ingatan Ardi, sesuatu yang samar, seperti mimpi yang sulit diingat. Bu Indah membuka pintu perlahan. Ardi, sayang, ini Rizal, teman baru yang akan menolongmu. Ardi memandangi Rizal dengan penuh rasa ingin tahu. Kakak, wajah kakak mirip dengan orang dalam mimpiku, ujarnya lemah. Kalimat itu membuat Rizal hampir tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia berjalan mendekat, berusaha tetap tenang. Halo, Ardi. Aku senang akhirnya bertemu denganmu. Apakah kakak benar-benar akan menolong saya? Tanya Ardi polos. Rizal mengangguk, berjongkok di samping tempat tidur. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu sehat kembali. Janji. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rizal merasa sebuah kedamaian yang aneh menyelimuti hatinya. Ia telah menemukan adiknya. Dan meski jalan masih panjang, setidaknya sekarang ia tahu Ardi aman dan dicintai. Tapi di balik pintu, Pak Doni mengamati semuanya dengan cermat. Ia sudah mendengar kabar tentang hubungan darah antara Rizal dan Ardi, dan sekarang pikirannya sedang bekerja cepat, memikirkan implikasi hukum dan finansial dari penemuan ini. Apakah Rizal akan menuntut hak asuhnya? Apakah ini akan mengancam posisi Pak Arya dan Bu Indah sebagai orang tua angkat? Pertemuan yang seharusnya membahagiakan ini ternyata membawa serta badai baru yang tak terduga. Malam itu, setelah pertemuan singkat dengan Ardi, suasana di rumah mewah keluarga Arya Indah terasa begitu mencekam. Bu Indah berdiri di balkon kamarnya, memandang gemerlap lampu kota yang seolah berkedip-kedip mengejek kegelisahan hatinya. Angin malam yang seharusnya menyejukkan, justru terasa pengap dan menyiksa. Arya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bu Indah dengan suara lirih saat suaminya menghampiri. Pak Arya meletakkan tangan di bahu istrinya. Kita harus bersyukur, Indah. Ini mukjizat. Ardi menemukan kakak kandungnya, dan Rizal adalah pendonor yang sempurna. Tapi Bu Indah menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Arya. Sekarang Rizal tahu bahwa Ardi adalah adiknya. Apa yang akan terjadi setelah operasi? Apakah dia akan mengambil Ardi dari kita? Indah, Rizal bukan orang seperti itu. Kita sudah mengenalnya. Kita tidak mengenalnya. Potong Bu Indah dengan suara sedikit meninggi. Kita hanya tahu dia selama beberapa hari. Bagaimana kita tahu apa yang ada dalam pikirannya? Dia bisa saja menuntut hak asuh setelah ini. Sementara itu, di kamar kecil yang disediakan untuknya di sayap lain rumah, Rizal juga tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, masih merasakan getaran emosi dari pertemuan tadi. Wajah Ardi yang pucat tapi penuh harapan terpahat jelas dalam ingatannya. Ardi, akhirnya kakak menemukanmu.
bisiknya sambil memandangi foto lama mereka yang kini terasa lebih berharga dari apapun. Keesokan paginya, ketegangan mulai terasa. Saat sarapan, Bu Indah bersikap sangat protektif terhadap Ardi. Setiap kali Rizal mencoba mendekat atau mengajak bicara, Bu Indah segera menyela dengan alasan Ardi butuh istirahat. "Ardi, sayang, habiskan susumu saja dulu. Jangan terlalu banyak bicara, nanti lelah," ujar Bu Indah saat Rizal mencoba bercerita tentang masa kecil mereka. Rizal menangkap sikap berbeda Bu Indah. Hatinya tersayat, tapi ia mengerti. "Maaf, Bu. Saya terlalu bersemangat." Setelah sarapan, ketika Rizal dan Pak Arya sedang berbincang di taman, Bu Indah menemui Dr. Farid secara diam-diam. "Dokter, secara medis, apakah mungkin mencari donor lain? Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan Ardi?" tanya Bu Indah dengan suara rendah. Dr. Farid terkejut. "Bu Indah, dengan segala hormat, menemukan donor yang cocok seperti Rizal adalah kemujuran besar. Tingkat penolakan transplantasi akan sangat minimal karena mereka saudara kandung. Mengapa mencari yang lain?" Bu Indah gelisah. Saya hanya khawatir dengan dinamika hubungan mereka setelah operasi." Sore itu, ketika Rizal menjenguk Ardi yang sedang bermain puzzle di kamarnya, Bu Indah terus mengawasi dari pintu dengan pandangan waspada. "Kak Rizal, kamu benar-benar mirip dengan orang dalam mimpiku," ujar Ardi tiba-tiba, membuat Rizal tersentak. "Memangnya seperti apa mimpi itu, Dik?" tanya Rizal lembut. Ardi mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. "Kita sedang bermain, lalu ada api, dan kakak memelukku erat-erat." Rizal merasa dadanya sesak. "Kamu ingat?" Tapi sebelum Ardi menjawab, Bu Indah sudah masuk ke kamar. "Sudah cukup, Ardi. Waktunya minum obat dan istirahat." Rizal berdiri, wajahnya sedih. "Baik, Bu. Saya tunggu di luar." Saat Rizal keluar, Ardi memandangi ibu angkatnya dengan bingung. "Ibu, kenapa ibu tidak membiarkan aku bicara dengan Kak Rizal? Aku suka dengannya." Bu Indah mendekap Ardi. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, sayang. Ibu takut kamu kelelahan." Malam harinya, konflik mencapai puncaknya. Pak Arya mengajak istrinya berbicara di ruang kerja. "Indah, kamu terlalu kasar pada Rizal. Dia adalah kakak kandung Ardi, dan dia mau menyelamatkan nyawa adiknya." Bu Indah menangis. "Aku tahu, Arya, tapi aku tidak sanggup kehilangan Ardi. 8 tahun kita merawatnya, mencintainya seperti anak kandung sendiri. Sekarang tiba-tiba datang seorang pemuda yang mengaku kakaknya. Dia tidak mengaku-ngaku. Indah, tes DNA membuktikannya. Tapi kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Mungkin setelah operasi, dia akan menuntut hak asuh, atau meminta bagian warisan. Kita tidak tahu niat sebenarnya." Dari balik pintu, Rizal yang kebetulan lewat mendengar percakapan itu. Hatinya hancur. Ia berjalan pelan ke kamarnya. Perasaan campur aduk membanjiri dirinya. Beberapa menit kemudian, Rizal mengetuk pintu kamar Pak Arya dan Bu Indah. "Maaf mengganggu," katanya dengan suara tenang. Saya dengar percakapan kalian tadi." Bu Indah tampak panik. "Rizal, kami..." "Tidak usah khawatir, Bu," Rizal memotong dengan lembut. "Saya mengerti kekhawatiran ibu, dan saya ingin ibu dan Pak Arya tahu sesuatu." Ia menarik napas dalam. "Saya tidak ingin mengambil Ardi dari kalian. Kalian adalah orang tua yang hebat untuknya. Yang saya inginkan hanyalah kesempatan untuk menjadi kakaknya lagi." Pak Arya memandangi Rizal dengan takjub. "Kamu yakin, Nak?" Rizal mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Saya hanya pemulung, Pak. Apa yang bisa saya berikan untuk Ardi? Sedangkan kalian memberinya segalanya. Pendidikan, rumah, kasih sayang. Yang saya minta hanyalah izin untuk tetap ada dalam hidupnya." Bu Indah terisak. Rasa bersalah menghantam hatinya. "Rizal, maafkan ibu." "Ibu tidak perlu minta maaf, Bu," ujar Rizal sambil tersenyum getir. "Cinta seorang ibu itu wajar.
Dan saya bersyukur Ardi punya ibu seperti ibu. Tapi meski kata-kata Rizal tulus, dalam hatinya tetap ada luka. Luka karena merasa tidak diinginkan, karena dicurigai, karena dianggap sebagai ancaman. Malam itu, setelah percakapan emosional itu, Rizal memutuskan untuk pergi diam-diam. Ia meninggalkan surat singkat. Kepada Bu Indah dan Pak Arya yang terhormat. Saya memahami kekhawatiran ibu. Saya akan pergi sementara waktu, tapi janji saya untuk menyumbangkan ginjal kepada Ardi tetap. Tolong jaga adik saya baik-baik. Dia adalah harta paling berharga yang pernah saya miliki. Dengan hormat, Rizal. Ketika surat itu ditemukan keesokan paginya, kepanikan melanda rumah itu. Bu Indah akhirnya menyadari betapa egois dan tidak berperasaannya sikapnya. Sementara Ardi, yang sudah mulai dekat dengan Rizal, terus bertanya kemana kakaknya pergi. Kita harus menemukannya. Arya, tangis Bu Indah. Aku telah membuat kesalahan besar. Tapi Rizal sudah menghilang, membawa serta luka hati dan keyakinan bahwa kepergiannya adalah yang terbaik untuk semua orang, khususnya untuk Ardi, adik yang sangat ia cintai. Kamar operasi nomor 5 Rumah Sakit Mitra Sehat berkilau di bawah cahaya lampu LED yang terang benderang. Suasana di dalamnya sunyi, hanya terdengar bunyi monitor yang berdetak ritmis dan suara peralatan medis yang sesekali berdengung. Di tengah ruangan, terdapat 2 meja operasi yang disusun berjajar. Di satu meja terbaring Rizal. Wajahnya tenang meski jantungnya berdebar kencang. Di meja sebelahnya, terlihat tubuh mungil Ardi yang tampak semakin kecil di balik selimut hijau steril. Dr. Farid, dengan timnya yang terdiri dari 6 ahli bedah, sudah bersiap di posisi masing-masing. Tangan-tangan terampil itu akan melakukan tarian rumit selama 8 jam ke depan, mengambil satu ginjal sehat dari Rizal dan menanamkannya dengan penuh presisi ke tubuh Ardi. Vital signs donor stabil, lapor seorang perawat, matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan detak jantung Rizal. Vital signs penerima dalam batas aman untuk prosedur, sahut perawat lainnya yang mengawasi kondisi Ardi. Dr. Farid memandang kedua pasiennya. Mari kita mulai. Untuk Rizal dan Ardi. Di luar kamar operasi, di ruang tunggu VIP, suasana tak kalah mencekam. Pak Arya terus berjalan bolak-balik. Jari jemarinya menggenggam erat ponsel yang tak henti-hentinya ia periksa. Bu Indah duduk kaku. Bibirnya komat kamit berdoa tanpa suara. Wajahnya pucat. Mata bengkak karena semalaman menangis. Seharusnya kita tidak membiarkan Rizal pergi, gumam Bu Indah untuk kesekian kalinya. Seharusnya aku lebih percaya padanya. Pak Arya berhenti berjalan, mendekati istrinya. Dia akan kembali, Indah. Dia berjanji. Dan Rizal bukan tipe orang yang mengingkari janji. Tapi di balik kata-kata menghiburnya, keraguan juga menggerogoti hati Pak Arya. 3 hari yang lalu, ketika mereka menemukan surat perpisahan Rizal, kepanikan langsung melanda rumah mereka. Pencarian segera dilakukan, tim keamanan dikerahkan, rumah sakit dan tempat-tempat yang biasa Rizal kunjungi diperiksa, tapi pemuda itu benar-benar menghilang bagai ditelan bumi. Hingga kemarin sore, ketika mereka hampir putus asa, Rizal tiba-tiba muncul di rumah sakit. Dengan pakaian yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu, dengan tas kecil berisi sedikit barang, dan dengan senyum getir di wajahnya. Saya berjanji akan menyumbangkan ginjal saya untuk Ardi, katanya singkat. Saya di sini untuk menepati janji itu. Tidak ada kesempatan untuk berbicara panjang. Tidak ada waktu untuk permintaan maaf. Prosedur praoperasi harus segera dimulai, dan Rizal dengan patuh mengikutinya, meski matanya menghindari kontak dengan Bu Indah. Sekarang, di ruang tunggu yang sunyi, Bu Indah teringat pada tatapan Rizal yang dingin. Tatapan yang sama sekali berbeda dengan sorot mata hangat yang biasa ia lihat sebelumnya. Arya, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tanya Bu Indah dengan suara lemah. Bagaimana jika Rizal benar-benar tidak mau memaafkanku? Pak Arya menghela napas. Kita akan berusaha, Indah. Kita akan menunjukkan padanya bahwa kita menganggapnya bagian dari keluarga. Tapi di balik pintu kamar operasi, perjuangan yang jauh lebih berat sedang berlangsung. Di ruang operasi, proses pengambilan ginjal dari Rizal berjalan lancar. Dr. Farid dan timnya bekerja dengan presisi tinggi, setiap gerakan terukur dan penuh kehati-hatian. Ginjal kiri dalam kondisi sangat baik.
ujar Dr. Farid sambil dengan hati-hati memindahkan organ berwarna merah kecoklatan itu ke wadah steril. Sempurna untuk transplantasi. Sementara itu, di meja operasi sebelah, tim lain sudah menyiapkan Ardi untuk penerimaan organ baru. Proses yang rumit dan penuh risiko ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Mulai anastomosis vaskular, perintah Dr. Farid, tangannya yang terampil mulai menyambungkan pembuluh darah ginjal baru ke tubuh Ardi. Jam terus berdetak. 2 jam, 4 jam, 6 jam. Di ruang tunggu, Bu Indah sudah tidak sanggup lagi duduk. Ia kini bergabung dengan suaminya berjalan bolak-balik. Kedua tangannya terkepal erat. Kenapa begitu lama, Arya? Seharusnya tidak selama ini, ujarnya cemas. Proses transplantasi ginjal memang membutuhkan waktu. Indah, kita harus sabar, jawab Pak Arya, meski keraguan juga mulai menyusup di hatinya. Di dalam kamar operasi, tiba-tiba monitor yang mengawasi kondisi Ardi mengeluarkan bunyi peringatan. Tekanan darah turun, seru seorang perawat. Denyut nadi melemah, tambah perawat lainnya. Dr. Farid tetap tenang. Beri epinefrin 0,1 mg. Tingkatkan cairan 4. Tim bergerak cepat, memberikan obat yang dibutuhkan. Beberapa detik yang mencekam berlalu sebelum akhirnya monitor kembali menunjukkan angka normal. Vital sign stabil, lapor perawat dengan lega. Dr. Farid menganggak, mengusap keringat di dahinya dengan bantuan perawat. Lanjutkan anastomosis ureter. 8 jam setelah operasi dimulai, pintu kamar operasi akhirnya terbuka. Dr. Farid keluar dengan wajah lelah namun puas. Operasi berhasil, ujarnya pada Pak Arya dan Bu Indah yang langsung menghampiri. Ginjal Rizal sudah berhasil ditransplantasi ke tubuh Ardi dan mulai berfungsi dengan baik. Bu Indah menangis lega, tubuhnya gemetar. Alhamdulillah. Ardi, bagaimana kondisi Ardi? Masih kritis, tapi stabil. Dia akan dibawa ke ICU untuk pemantauan ketat, jelas Dr. Farid. Sedangkan Rizal dalam kondisi baik, sudah sadar, dan sedang dipindahkan ke ruang pemulihan. Pak Arya memandang dokter itu dengan penuh harap. Kapan kami bisa menjenguk mereka? Ardi mungkin baru bisa dijenguk besok. Tapi Rizal sudah bisa ditemui dalam 1 atau 2 jam lagi. Saat Dr. Farid pergi, Bu Indah memandangi suaminya dengan air mata berlinang. Arya, aku ingin sekali meminta maaf pada Rizal. Aku sudah bersikap buruk padanya. Pak Arya memeluk istrinya. Nanti, Indah, beri dia waktu untuk pulih dulu. Tapi yang tidak mereka tahu, di ruang pemulihan, Rizal sudah membuka matanya. Rasa sakit di pinggangnya terasa menusuk. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ingatannya akan sikap Bu Indah sebelum operasi. Ia menyelamatkan nyawa adiknya. Tapi di hatinya, luka akibat penolakan itu masih terasa begitu perih. Perawat yang mendampinginya tersenyum. Operasimu sukses. Rizal, ginjalmu sudah bekerja dengan baik di tubuh adikmu. Rizal mencoba tersenyum, tapi yang keluar adalah senyum getir. Bagus. Yang penting Ardi selamat. Ada yang ingin kamu temui? Pak Arya dan Bu Indah sedang menunggu di luar. Rizal menggelap kepala pelan. Tidak. Tolong katakan saya butuh istirahat. Ia memalingkan wajah ke jendela, memandang langit yang mulai senja. Operasi mungkin sudah selesai, tapi pertempuran dalam hatinya baru saja dimulai. Antara keinginan untuk tetap dekat dengan adiknya, dan rasa sakit karena tidak diinginkan oleh orang yang kini menjadi keluarga bagi adiknya. Di ruang ICU, Ardi terbaring lemah dengan ginjal baru yang sudah mulai menyaring racun dari darahnya. Dalam tidurnya yang dipenuhi obat bius, ia bermimpi tentang seorang kakak lelaki yang memeluknya erat dan berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya lagi. Janji yang, dalam dunia nyata, sedang dipertaruhkan oleh luka dan pengampunan. 2 hari pasca operasi, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela ICU, menyentuh wajah Ardi yang masih pucat. Kelopak matanya bergetar pelan sebelum akhirnya terbuka. Dunia yang pertama kali ia lihat adalah langit-langit putih rumah sakit dan monitor yang berkedip-kedip di samping tempat tidurnya. Rasanya berbeda, badannya masih lemah, tapi ada kehangatan baru yang mengalir dalam dirinya, seolah kehidupan baru sedang berdenyut dalam tubuhnya yang kecil. Bu Indah, yang telah bergadang di sampingnya,
segera membuka mata saat merasakan gerakan halus dari tempat tidur. "Ardi, sayang, kamu sudah bangun?" Suaranya bergetar penuh haru. Ardi mengedipkan mata, mencoba menyesuaikan pandangan. "Ibu, haus." Suaranya serak, tapi itu adalah kata-kata pertama yang bisa ia ucapkan dengan jelas dalam minggu-minggu terakhir. Dengan tangan gemetar, Bu Indah menyodorkan air mineral dengan sedotan. Pelan-pelan, "Sayang, bagaimana perasaanmu?" Ardi minum beberapa teguk sebelum menjawab. Seperti ada yang berbeda, Ibu. Tidak sesakit dulu." Tangannya secara naluriah meraba perutnya yang dibalut perban. Sementara itu, di ruang perawatan biasa beberapa lantai di bawah, Rizal sudah bisa duduk di tempat tidurnya. Luka operasinya masih perih. Tapi yang lebih menyiksanya adalah kekosongan di samping tempat tidurnya. Tidak ada bunga, tidak ada kartu, tidak ada keluarga yang menunggu. Hanya dia sendiri, dengan kenangan akan tatapan curiga Bu Indah dan janjinya sendiri untuk tidak mengganggu kehidupan Ardi. Perawat yang merawatnya memperhatikan kesendirian Rizal. "Keluargamu tidak datang menjenguk?" tanyanya penuh simpati. Rizal menggeleng. Senyum getir menghiasi bibirnya. "Saya tidak punya keluarga, Ners. Yang saya punya, cukup tahu bahwa dia sekarang baik-baik saja. Tapi takdir punya caranya sendiri." Di lantai Icu, setelah memastikan Ardi stabil, Bu Indah memutuskan untuk turun dan menemui Rizal. Dengan langkah berat dan hati yang berdebar-debar, ia berjalan menuju ruang perawatan biasa. Setiap langkahnya diiringi penyesalan yang dalam. Saat pintu ruangan terbuka, Rizal yang sedang memandangi luar jendela menoleh. Ekspresinya berubah saat melihat Bu Indah berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. "Rizal." Bu Indah memulai, suaranya gemetar. Aku datang untuk..." "Bagaimana kondisi Ardi?" potong Rizal, lebih tertarik pada keadaan adiknya daripada permintaan maaf yang akan diucapkan. "Baik, dia baik. Sudah sadar dan bisa minum," jawab Bu Indah cepat. "Rizal, aku ingin..." "Syukurlah," Rizal memotong lagi, memalingkan wajahnya ke jendela. "Itu yang penting." Bu Indah merasa seperti ditampar. Air mata mulai menggenang di matanya. "Rizal, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku bersikap buruk. Aku tidak seharusnya mencurigaimu. Tiba-tiba, interkom di ruangan itu berbunyi. "Perhatian, keluarga pasien Ardi di Icu, segera menuju Icu. Pasien meminta bertemu seseorang." Bu Indah dan Rizal saling memandang. Dengan insting, mereka tahu Ardi meminta sesuatu yang penting. "Tunggu di sini," pinta Bu Indah pada Rizal sebelum bergegas keluar. Di Icu, Ardi tampak gelisah. "Ibu, di mana Kak Rizal? Aku mau bertemu Kak Rizal." Bu Indah terkejut. "Sayang, kamu masih lemah. Nanti saja ya, setelah kamu kuat." "Tidak," bantah Ardi dengan suara lemah tapi nekat. "Sekarang, aku mimpi buruk. Aku mimpi Kak Rizal pergi lagi. Seperti dalam mimpiku yang lain." Melihat kegigihan Ardi, Bu Indah akhirnya mengalah. Ia kembali ke ruangan Rizal, yang masih duduk dengan wajah masam. "Ardi, dia memintamu. Dia mimpi buruk dan ingin bertemu kamu," ujar Bu Indah. Rizal tampak berdebat dengan dirinya sendiri. "Saya pikir lebih baik." "Tolong, Rizal," pinta Bu Indah. Air mata akhirnya jatuh. "Demi Ardi." Akhirnya, dengan bantuan kursi roda dan didorong oleh perawat, Rizal dibawa ke Icu. Saat pintu Icu terbuka, Ardi yang melihatnya langsung mencoba untuk duduk. "Kak Rizal," serunya lemah, tapi penuh sukacita. Rizal, melihat adiknya yang sudah mulai membaik, tidak bisa menahan emosinya lagi. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. "Ardi, adikku." Dengan bantuan perawat, kursi roda Rizal didorong mendekati tempat tidur Ardi. Kedua bersaudara itu saling memandang. 8 tahun terpisah seolah lenyap dalam sekejap. "Kakak, kenapa kakak pergi meninggalkan Ardi dulu?" tanya Ardi dengan polos. Namun pertanyaan itu seperti pisau yang menancap di hati Rizal. Rizal menggenggam tangan Ardi. "Kakak tidak sengaja, Dik." Mereka menarik kakak keluar,
Dan ketika kakak berusaha kembali, mereka tidak mengizinkan. Suaranya terputus oleh isakan. Kakak mencari kamu selama bertahun-tahun. Setiap hari, kakak tidak pernah melupakanmu. Ardi mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh wajah Rizal. Wajah kakak, sama dengan dalam mimpiku. Kakak yang selalu memeluk Ardi waktu kecil. Bu Indah yang menyaksikan dari samping tidak bisa menahan tangis. Ia melihat bagaimana ikatan antara kedua bersaudara itu begitu kuat, mengatasi waktu dan segala rintangan. Kakak janji, tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, ucap Rizal, menatap mata Ardi. Selamanya. Tapi Ardi tiba-tiba mengerutkan kening, seperti berusaha mengingat sesuatu. Kakak, waktu kecil, kakak selalu menyanyikan lagu untuk Ardi waktu tidur. Lagu tentang bintang-bintang. Rizal terkejut. Ia sendiri hampir lupa dengan kebiasaan masa kecilnya itu. Kamu ingat? Ardi mengangguk pelan. Ajarin Ardi lagi, Kak. Ardi lupa nadanya. Dengan suara parau dan bergetar, Rizal mulai menyanyikan lagu pengantar tidur yang dulu selalu ia nyanyikan untuk adiknya. Suaranya tidak merdu, tapi penuh perasaan. Tidurlah sayang, kakak di sampingmu. Bintang-bintang bersinar terang untukmu. Mimpi indah akan datang menghampiri. Kakak janji selalu akan menjagi. Di tengah lagu itu, Ardi tersenyum lega. Sekarang Ardi ingat ini suara kakak. Suara yang selalu meninabobokan Ardi. Bu Indah, yang menyaksikan adegan mengharukan ini, akhirnya benar-benar memahami. Ikatan darah tidak bisa diputuskan oleh waktu atau jarak. Rizal bukan ancaman. Dia adalah bagian dari Ardi yang hilang, yang akhirnya kembali. Saat Rizal menyelesaikan lagunya, Ardi sudah tertidur dengan senyum manis di bibirnya. Tangan kecilnya masih menggenggam erat tangan Rizal, seolah takut kehilangan lagi. Perawat yang berjaga mendekati mereka. Waktunya kembali ke ruangan. Rizal, kamu juga butuh istirahat. Tapi saat perawat mencoba melepaskan genggaman Ardi, tangan kecil itu justru menggenggam lebih erat. Jangan pergi, Kak, gumam Ardi dalam tidurnya. Rizal memandang Bu Indah, seolah meminta persetujuan. Untuk pertama kalinya sejak konflik mereka mulai, Bu Indah tersenyum tulus dan menganggap. Tinggal saja di sini, Nak. Aku akan ambilkan kursi yang lebih nyaman, ujar Bu Indah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rizal dan Ardi tidur dalam satu ruangan. Meski terpisah oleh 2 tempat tidur, tapi jiwa mereka sudah menyatu kembali. Dan Bu Indah, yang duduk di samping mereka, berjanji dalam hati akan memperbaiki segala kesalahannya dan menerima Rizal sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga. Minggu-minggu pasca operasi berlalu dengan penuh kemajuan. Ardi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ginjal barunya berfungsi dengan baik, warna kulitnya kembali cerah, dan senyum yang lama hilang mulai sering menghiasi bibirnya. Namun, di balik kemajuan fisik Ardi, ada dinamika emosional yang kompleks mulai terbentuk di antara 3 orang yang paling peduli padanya. Suatu sore, di ruang keluarga rumah mewah mereka, Pak Arya mengajak Rizal berbincang sambil menikmati teh. Matahari sore menyinari ruangan melalui jendela kaca lebar, memantulkan kemewahan yang masih terasa asing bagi Rizal. Rizal, Bu Indah dan aku sudah berbicara, mulai Pak Arya dengan suara hati-hati. Kami ingin kamu tinggal bersama kami, secara permanen. Rizal, yang sedang duduk di tepi sofa dengan postur sedikit kaku, terkejut. Tinggal di sini. Ya, sahut Bu Indah yang baru saja masuk membawa piring kue. Kami sudah menyiapkan kamar untukmu. Kamu bisa melanjutkan sekolah, kuliah, apapun yang kamu inginkan. Anggap saja ini balas jasa kami. Rizal memandangi mereka bergantian. Di matanya ada keraguan yang dalam. Saya menghargai tawaran itu, tapi saya tidak butuh balas jasa. Menyelamatkan Ardi adalah kewajiban saya sebagai kakaknya. Tapi pikirkan masa depanmu, Nak, bujuk Pak Arya. Kamu punya bakat dan kecerdasan, dengan pendidikan yang tepat. Dan Ardi, sela Bu Indah dengan lembut. Dia sangat mencintaimu. Dia akan senang jika kakaknya tinggal dekat. Rizal menghela napas.
Tangannya meremas-remas ujung baju sederhananya. Saya perlu waktu untuk berpikir. Tapi Bu Indah, dalam hatinya, masih diselimuti keraguan. Meski telah menyaksikan ikatan emosional antara Rizal dan Ardi, ketakutannya bahwa Rizal suatu hari akan mengambil Ardi darinya belum sepenuhnya hilang. Kekhawatiran ini diam-diam didukung oleh Pak Doni, yang terus-menerus mengingatkannya tentang kemungkinan tuntutan hak asuh di masa depan. 2 hari kemudian, ketika Pak Arya sedang pergi ke kantor, Bu Indah menemui Rizal di kamar sementaranya. Wajahnya tampak serius. "Rizal, ada yang ingin aku bicarakan denganmu." Mulutnya duduk di kursi dekat jendela. Rizal yang sedang merapikan sedikit barangnya menoleh. "Ada apa, Bu?" Bu Indah mengambil amplop coklat tebal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. "Ini untukmu." Dengan mata penuh tanya, Rizal membuka amplop itu. Isinya membuatnya terkesima. Tumpukan uang tunai yang tebal, lebih banyak dari yang pernah ia lihat dalam hidupnya. "Apa ini?" tanya Rizal, suaranya datar. 500 juta rupiah, jawab Bu Indah, mencoba tetap tenang. "Cukup untuk memulai hidup baru. Kamu bisa beli rumah kecil, buka usaha, apa saja yang kamu mau." Rizal memandangi uang itu, lalu menatap Bu Indah. "Dan apa yang ibu harapkan dari saya sebagai balasannya?" Bu Indah menarik napas dalam. Aku ingin kamu mempertimbangkan untuk memberi kami hak asuh penuh atas Ardi. Dengan kompensasi ini, kamu bisa jual adik saya?" potong Rizal. Suaranya tiba-tiba dingin. Matanya yang biasanya hangat, kini membara. "Ibu pikir saya bisa menjual adik saya sendiri dengan uang? Bukan begitu maksudku." "Lalu apa maksudnya?" Rizal berdiri, tubuhnya gemetar. "Ibu pikir setelah semua yang terjadi, saya mau meninggalkan Ardi untuk yang kedua kalinya? Untuk uang?" Bu Indah tampak panik. "Rizal, tolong mengertilah. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua. Dengan uang ini ibu bisa membersihkan hati nurani?" tantang Rizal, suaranya semakin tinggi. "Atau ibu pikir dengan uang ini ibu bisa membeli hak untuk memisahkan kami selamanya? Bukan itu. Ardi bukan barang yang bisa diperjualbelikan," hardik Rizal, matanya berkaca-kaca. "Dia adalah adik saya, darah daging saya. 8 tahun kami terpisah, dan sekarang ibu mau memisahkan kami lagi dengan uang." Bu Indah berdiri, wajahnya pucat. "Aku hanya takut kamu akan mengambilnya dariku. Aku sudah mengasuhnya selama 8 tahun. Rizal, bagiku dia seperti anak kandung sendiri. Dan ibu pikir saya tidak mengerti itu?" Rizal menatapnya dengan tajam. "Ibu pikir saya tidak melihat bagaimana ibu merawatnya? Bagaimana ibu mencintainya? Kenapa ibu tidak bisa melihat bahwa saya juga mencintainya? Dan yang saya inginkan hanyalah bisa menjadi kakaknya tanpa harus dianggap sebagai ancaman." Dengan gerakan cepat, Rizal mengambil amplop berisi uang itu dan menyerahkannya kembali ke tangan Bu Indah. "Simpan uang ibu. Saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan hanyalah rasa percaya. Kepercayaan bahwa ibu bisa menerima saya sebagai bagian dari keluarga Ardi, bukan sebagai musuh yang ingin merebutnya." Bu Indah terdiam. Amplop di tangannya terasa begitu berat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak. Ardi butuh kita berdua, Bu," kata Rizal. Suaranya kini lebih lembut tapi penuh keyakinan. "Dia butuh seorang ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dan dia butuh kakak yang telah mencarinya selama bertahun-tahun. Kenapa kita tidak bisa memberinya kedua-duanya?" Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Di sana, berdiri Ardi dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ternyata, ia telah mendengar seluruh percakapan mereka. "Ardi!" seru Bu Indah kaget. Kamu mau mengusir Kak Rizal?" tanya Ardi, suaranya bergetar. Bu Indah berusaha mendekat. "Bukan begitu, sayang." Ardi dengar semuanya. "Ibu kasih uang supaya Kak Rizal pergi," tangis Ardi. "Ibu jahat. Ardi benci ibu." Rizal segera menghampiri adiknya, memeluknya erat. "Jangan bilang begitu.
Dik, Ibu Indah tidak bermaksud seperti itu. Tapi Ardi sudah terluka. Ardi mau ikut Kak Rizal saja. Kalau Ibu tidak mau Kak Rizal di sini, Ardi juga pergi. Pelukan Ardi yang menggenggam erat bajunya, ditambah tatapan terluka dari Bu Indah, membuat Rizal tersadar akan kompleksitas situasi ini. Cinta bisa menjadi hal yang begitu indah, tapi juga bisa membutakan dan menyakiti. Ardi, dengarkan kakak, ujar Rizal lembut sambil berjongkok. Ibu Indah mencintaimu. Dia hanya takut kehilanganmu. Seperti dulu kakak kehilangan kamu. Tapi Ardi menggeleng kuat-kuat. Wajahnya buryuk dalam dada Rizal. Tidak mau. Kalau Kak Rizal pergi, Ardi ikut. Bu Indah melihat pemandangan itu dengan hati remuk. Ia baru menyadari betapa dalamnya luka yang telah ia timbulkan. Bukan hanya pada Rizal, tapi juga pada Ardi yang sangat ia cintai. Ardi, Ibu minta maaf, bisik Bu Indah. Tapi Ardi tidak mau mendengarnya. Rizal memandang Bu Indah dengan pandangan yang kini dipenuhi oleh pengertian, bukan kemarahan. Mungkin lebih baik saya yang pergi sementara. Biarkan keadaan tenang dulu. Tidak, teriak Ardi histeris. Kakak janji tidak akan pergi lagi. Janji. Janji. Kata itu menggantung di antara mereka, mengingatkan semua pihak pada komitmen dan pengorbanan yang telah dilakukan. Bu Indah akhirnya menyadari bahwa tidak ada kemenangan dalam situasi ini, kecuali jika mereka bisa menemukan cara untuk benar-benar menjadi satu keluarga. Tapi apakah mungkin, setelah luka dan kecurigaan yang dalam, mereka bisa menyatukan hati dan membangun kembali kepercayaan yang telah rusak? Malam itu, setelah kejadian emosional dengan Ardi dan Bu Indah, Rizal terbaring sendirian di kamar tamu yang mewah. Setiap sudut ruangan seolah berteriak betapa tidak pantasnya ia berada di sini. Langit-langit tinggi, lampu kristal yang berkilauan, spray sutra yang halus, semuanya mengingatkannya pada jurang pemisah yang begitu lebar antara dunianya dengan dunia keluarga ini. Kak, janji kamu tidak akan pergi, bisik Ardi sebelum tidur. Tangannya menggenggam erat tangan Rizal seolah takut kehilangan lagi. Janji itu sekarang terasa seperti beban di pundak Rizal. Bagaimana ia bisa menepati janji ketika kehadirannya justru menyebabkan konflik antara Ardi dan Bu Indah? Bagaimana ia bisa tinggal dengan nyaman ketika setiap tatapan Bu Indah, meski kini sudah lebih lembut, masih menyimpan bayang-bayang keraguan? Dini hari, ketika seluruh rumah tertidur lelap, Rizal bangkit dari tempat tidurnya. Dengan gerakan pelan, ia mengemasi sedikit barang-barangnya ke dalam tas tua yang selalu menemaninya. Proses ini terasa ironis. Dulu ia selalu bermimpi memiliki rumah dan keluarga, kini justru ia yang memilih pergi. Saat melewati kamar Ardi, Rizal berhenti sejenak. Melalui celah pintu, ia melihat adiknya tertidur pulas dengan boneka beruang kesayangannya. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk masuk dan memeluk Ardi sekali lagi, tapi ia tahu itu hanya akan membuatnya semakin sulit pergi. Maafkan kakak, Dik, bisiknya dengan suara parau. Ini untuk kebaikan kita semua. Di atas meja kecil di samping pintu keluar, Rizal meninggalkan surat. Bukan untuk Bu Indah atau Pak Arya, tapi khusus untuk Ardi. Adikku Ardi yang kucintai. Kakak harus pergi sementara. Bukan karena kakak tidak mencintaimu, justru karena kakak sangat mencintaimu, sehingga kakak tidak tega melihatmu bersedih karena konflik antara kakak dan Bu Indah. Janji kakak tidak akan pernah meninggalkanmu masih berlaku. Suatu hari nanti, ketika keadaan sudah membaik, kakak akan kembali. Selama kakak pergi, ingatlah bahwa kakak selalu menyayangimu. Jadilah anak baik untuk Bu Indah dan Pak Arya. Mereka adalah orang tua yang hebat untukmu. Simpanlah lagu pengantar tidur yang kakak ajarkan. Nyanyikanlah saat kakak rindu. Dan percayalah bahwa kakak juga akan menyanyikannya untukmu dari jauh. Sampai kita bertemu lagi. Kakakmu yang selalu menyayangimu. Rizal. PS, kakak meninggalkan nomor telepon baru di balik surat ini. Rahasiakan dari yang lain. Dan hubungi kakak jika benar-benar butuh. Dengan hati berat, Rizal melangkah keluar dari rumah mewah itu. Udara dini hari terasa dingin menusuk tulang. Cocok dengan perasaan hampa di dadanya. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, hanya tahu bahwa ia harus pergi jauh. Jauh dari konflik, jauh dari rasa tidak diinginkan, jauh dari kenyataan pahit bahwa ia tetap menjadi orang asing di kehidupan adiknya sendiri.
Keesokan paginya, teriakan panik Ardi membangunkan seluruh rumah. Kak Rizal hilang. Bu Indah dan Pak Arya bergegas ke kamar Rizal dan menemukan tempat tidur yang rapi, kamar yang kosong, dan ketiadaan jejak pemuda itu kecuali surat yang ditinggalkan untuk Ardi. Ardi menangis histeris, menggenggam erat surat itu. Dia pergi. Kakak pergi lagi. Karena ibu mengusirnya. Bu Indah mencoba memeluk Ardi, tapi ditolak dengan kasar. Bukan ibu, sayang. Ibu tidak. Ardi dengar sendiri. Ibu tawarkan uang supaya dia pergi. Sekarang dia benar-benar pergi. Tangis Ardi semakin menjadi. Pak Arya mengambil surat dari tangan Ardi dan membacanya. Wajahnya pucat. Dia benar-benar pergi. Pencarian segera dilakukan. Tim keamanan dikerahkan. Semua tempat yang mungkin dikunjungi Rizal diperiksa. Tapi kali ini, Rizal lebih hati-hati. Ia tidak kembali ke tempat pemulungan lama, tidak juga ke gubuk reotnya di pinggiran kota. Ia tahu mereka akan mencari di sana. Selama minggu-minggu berikutnya, kehidupan di rumah keluarga Arya Indah berubah drastis. Ardi menjadi pendiam dan murung. Ia menolak berbicara dengan Bu Indah, bahkan sering mengurung diri di kamarnya. Prestasi sekolahnya menurun, dan yang paling mengkhawatirkan, kesehatannya mulai terganggu. Dia stres, jelas Dr. Farid dalam kunjungan rutinnya. Stres emosional bisa mempengaruhi kondisi ginjal transplantasinya. Dia butuh ketenangan. Bu Indah merasa hancur. Setiap kali ia mencoba mendekati Ardi, ia dihadapkan pada tatapan dingin dan penolakan. Ibu sudah mengambil satu-satunya keluarga Ardi, tuduh Ardi suatu sore. Sekarang ibu ingin mengambil kesehatan Ardi juga. Pak Arya berusaha menjadi penengah, tapi keretakan antara ibu dan anak angkatnya sudah terlalu dalam. Bahkan kehadiran Pak Doni yang mencoba meyakinkan Bu Indah bahwa ini adalah yang terbaik, bahwa tanpa Rizal, mereka bisa kembali normal, tidak lagi didengarkan. Kamu tidak mengerti, Don, kata Bu Indah suatu malam dengan suara lelah. Aku tidak ingin kembali normal. Aku ingin Ardi bahagia. Dan ternyata, kebahagiaannya termasuk memiliki kakaknya. Sementara itu, Rizal telah menemukan tempat baru, sebuah kamar kos kecil di daerah yang jauh dari pusat kota. Ia kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pemulung, meski kali ini di daerah yang berbeda. Setiap malam, ia memandangi ponsel murah barunya, berharap ada panggilan dari Ardi, tapi juga takut jika panggilan itu benar-benar datang. Hidupnya kembali sunyi, tapi kali ini kesunyiannya terasa lebih dalam. Karena sekarang ia tahu bagaimana rasanya memiliki keluarga, bagaimana rasanya dicintai oleh adiknya, dan bagaimana pedihnya ketika harus melepaskan semua itu. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, Rizal duduk di depan jendela kamar kosnya yang bocor. Air mata bercampur dengan air hujan yang menyusup masuk. Ia merindukan senyum Ardi, tawanya, bahkan rengekan manjanya. Apakah aku membuat kesalahan? Gumamnya pada diri sendiri. Haruskah aku kembali? Tapi kemudian ia teringat pada wajah Bu Indah yang penuh curiga, pada tawaran uang yang menghina, pada konflik yang tak kunjung reda. Tidak, keputusannya untuk pergi adalah yang terbaik. Untuk Ardi, untuk Bu Indah, dan untuk dirinya sendiri. Yang tidak ia sadari, beberapa kilometer dari sana, Ardi juga sedang memandangi hujan dari jendela kamarnya yang mewah. Di tangannya tergenggam erat surat perpisahan Rizal, yang sudah lecek karena terlalu sering dibaca. Kakak bohong, bisik Ardi dengan mata merah. Kakak janji tidak akan pergi lagi. Dan di ruang keluarga, Bu Indah duduk sendirian dalam kegelapan. Di tangannya terdapat amplop berisi uang yang dulu ia tawarkan pada Rizal. Uang yang sekarang terasa seperti simbol dari kesombongan dan ketakutannya yang telah menghancurkan keluarga yang baru saja mulai bersatu. Maafkan ibu, Rizal, bisiknya ke dalam senyap. Maafkan ibu, Ardi. Tapi permintaan maaf yang tertiup angin malam itu tidak sampai ke telinga mereka yang berduka. Keluarga yang seharusnya utuh, kembali tercerai-berai oleh pelarian seorang pemuda yang terlalu cepat menyerah, dan seorang ibu yang terlalu lambat menyadari kesalahannya. Bulan-bulan berlalu sejak kepergian Rizal, meninggalkan luka yang dalam di hati setiap anggota keluarga. Rumah mewah yang dulu dipenuhi tawa dan keceriaan Ardi, kini bagai istana yang sunyi.
Setiap sudut seolah menyimpan kenangan akan kehadiran Rizal. Kursi di taman tempat mereka duduk bersama, ruang keluarga tempat Rizal menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Ardi, kamar tamu yang pernah menjadi tempatnya beristirahat. Suatu sore, Bu Indah duduk di tepi tempat tidur Ardi yang sedang terbaring lemah. Wajah Ardi pucat, matanya kehilangan cahaya. Dokter Farid baru saja pergi setelah memeriksa kondisi Ardi, dan diagnosisnya membuat hati Bu Indah hancur. Kondisinya menurun, Bu Indah, ujar Dokter Farid dengan wajah serius. Fungsi ginjal transplantasinya menunjukkan tanda-tanda penolakan. Stres emosional yang dialami Ardi sangat mempengaruhi sistem imunnya. Bu Indah menatap Ardi yang tertidur gelisah. Bibir Ardi komat-kamit memanggil-manggil nama Rizal dalam tidurnya. "Kakak, jangan pergi. Kita harus menemukan Rizal." "Indah," kata Pak Arya dari pintu kamar. Suaranya berat. Ini bukan lagi tentang keinginan Ardi, tapi tentang kesehatannya. Bu Indah mengangguk pelan. Air mata menetes di pipinya. "Aku tahu, Arya. Aku sudah menyadari kesalahanku. Tapi di mana kita bisa mencarinya? Sudah 3 bulan, tidak ada jejaknya." Pak Arya mendekat, meletakkan tangan di bahu istrinya. "Kita akan temukan dia. Aku sudah menyewa detektif swasta. Kita akan periksa setiap tempat pemulungan, setiap sudut kota ini." Pencarian besar-besaran pun dimulai. Tim detektif yang diketuai oleh mantan polisi berpengalaman bekerja tanpa henti. Mereka menelusuri setiap TPA, setiap pusat daur ulang, setiap pemukiman kumuh di Jakarta dan sekitarnya. Tapi Rizal seperti menghilang di telan bumi. Suatu hari, salah satu detektif melaporkan penemuan penting. "Kami menemukan seseorang yang mengaku pernah melihat Rizal di daerah Ciputat. Dia bekerja sebagai pemulung, tapi selalu menghindar ketika diajak bicara." Tanpa buang waktu, Pak Arya dan Bu Indah langsung menuju lokasi yang dimaksud. Tapi ketika mereka tiba, Rizal sudah pergi. Seorang pemulung tua yang duduk di samping gerobaknya memberitahu mereka. "Rizal? Iya, dia sempat di sini," kata pemulung tua itu sambil mengunyah sirih. "Tapi dia pergi seminggu yang lalu. Katanya dapat kerjaan di daerah lain." "Apakah Anda tahu di mana?" tanya Bu Indah penuh harap. Pemulung tua itu menggeleng. Dia tidak bilang, tapi dia terlihat sedih sekali. Sering duduk termenung sambil lihat foto anak kecil. Mendengar itu, Bu Indah menangis. Dia merindukan Ardi. Tapi kenapa dia tidak kembali? Pak Arya memandangi istrinya dengan pandangan lembut. "Karena dia pikir itulah yang terbaik untuk kita semua. Seperti yang selalu dia lakukan, berkorban untuk kebahagiaan orang lain." Kegagalan pencarian ini membuat Bu Indah semakin hancur. Setiap malam, ia duduk di ruang kerja Pak Arya, memandangi foto Rizal yang diambil dari kamera CCTV rumah sakit. "Dia begitu muda, Arya," bisik Bu Indah. "Dan selama ini dia hidup sendiri, berjuang sendirian. Saat akhirnya menemukan adiknya, malah diusir olehku." Pak Arya menghela napas. "Kita akan temukan dia, Indah. Aku janji." Sementara itu, kondisi Ardi semakin memprihatinkan. Suatu malam, ketika Bu Indah sedang duduk di samping tempat tidurnya, Ardi tiba-tiba membuka mata. "Ibu," panggilnya lemah. Ardi minta maaf. Bu Indah terkejut. "Maaf untuk apa, sayang?" "Ardi sudah jadi anak yang tidak baik pada ibu," ujar Ardi, matanya berkaca-kaca. Ardi tahu ibu mencintai Ardi. Tapi Ardi rindu Kak Rizal. Rasanya, seperti ada bagian dari Ardi yang hilang lagi. Bu Indah memeluk Ardi erat. "Ibu yang harus minta maaf, sayang. Ibu yang egois. Ibu tidak mengerti bahwa mencintaimu berarti juga menerima Rizal sebagai bagian dari keluarga kita." Keesokan harinya, Bu Indah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia pergi sendiri ke tempat-tempat yang pernah disebutkan Rizal, tempat-tempat yang menjadi latar belakang kehidupannya yang sulit. Ia mengunjungi pemukiman kumuh di Palmerah, tempat kebakaran yang memisahkan kedua bersaudara itu. Ia berbicara dengan penduduk setempat, mendengarkan cerita tentang Rizal kecil yang berjuang hidup sendirian. Seorang wanita tua yang mengenal Rizal bercerita pada Bu Indah. "Dia anak yang baik, Bu. Setiap hari kerja keras,
Tapi selalu sedih. Sering lihat dia pegang-pegang foto adiknya. Katanya, suatu hari nanti dia akan menemukan adiknya lagi. Cerita itu membuat Bu Indah semakin tersadar. Selama ini, ia hanya memikirkan perasaannya sendiri, ketakutannya sendiri. Ia tidak pernah benar-benar berusaha memahami perjalanan hidup Rizal dan betapa berharganya reuni dengan Ardi bagi pemuda itu. Di hari ke-7 pencariannya, Bu Indah mendapat petunjuk baru. Seorang pedagang kaki lima di stasiun kereta mengatakan pernah melihat pemuda yang mirip Rizal naik kereta menuju Bogor. Dengan harapan baru, Bu Indah dan Pak Arya segera menuju Bogor. Mereka menelusuri setiap terminal, setiap pasar, setiap tempat yang mungkin menjadi tujuan Rizal. Pencarian ini bukan lagi sekadar untuk menyelamatkan kesehatan Ardi, tapi juga untuk menebus kesalahan dan menyatukan kembali keluarga yang tercerai-berai. Di sebuah warung makan sederhana di pinggiran Bogor, mereka akhirnya mendapat kabar yang menjanjikan. Pemilik warung itu mengenali foto Rizal. "Oh, pemuda ini sering beli nasi bungkus di sini," kata pemilik warung. "Dia tinggal di kos-kosan dekat sini. Katanya kerja di pusat daur ulang tidak jauh dari sini." Jantung Bu Indah berdebar kencang. Setelah berbulan-bulan, akhirnya mereka mendekati titik terang. Tapi di balik harapan itu, ada ketakutan. Bagaimana jika Rizal menolak untuk kembali? Bagaimana jika luka yang mereka timbulkan sudah terlalu dalam? Saat mobil mereka mendekati alamat yang diberikan, Bu Indah memandangi foto Rizal dan Ardi yang ia bawa. Dua bersaudara yang seharusnya tidak pernah terpisah, yang nasibnya dipertemukan kembali oleh takdir, tapi hampir dihancurkan oleh ketakutannya. "Arya, apa yang harus kita katakan padanya?" tanya Bu Indah gugup. Pak Arya memegang tangan istrinya. "Katakan yang sebenarnya dari hatimu, Indah. Seperti yang sudah kau katakan padaku, bahwa kau menyesal, dan kau ingin dia menjadi bagian dari keluarga kita." Tapi ketika mereka tiba di alamat yang dimaksud, kos-kosan itu sudah kosong. Pemilik kos mengatakan Rizal baru saja pindah 2 hari yang lalu. Katanya dapat tawaran kerja di kota lain, ujar pemilik kos. Dia tidak bilang di mana. Bu Indah hampir putus asa, tapi kemudian pemilik kos itu menambahkan, tapi dia bilang akan mampir ke rumah sakit dulu untuk periksa kesehatan. Katanya mau pastikan ginjalnya masih baik-baik saja, untuk jaga-jaga kalau adiknya butuh lagi. Informasi itu seperti sinar harapan di tengah keputusasaan. Mereka segera menuju rumah sakit terdekat, berharap bisa menemukan Rizal di sana. Perjalanan pencarian ini bukan lagi sekadar mencari seorang pemuda, tapi mencari pengampunan, mencari pemulihan, dan mencari jalan kembali menjadi keluarga yang utuh. Dan di suatu tempat di kota Bogor, Rizal juga sedang berjuang dengan kerinduannya, tidak menyadari bahwa keluarga yang ia tinggalkan justru sedang berusaha keras untuk membawanya pulang. Hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan Bogor yang sudah gelap. Rizal berjalan tergopoh-gopoh, melindungi kepala dengan tas plastik tipis. Setelah berbulan-bulan mengembara, kerinduan pada Ardi akhirnya mengalahkan egonya. Hari ini, dengan sisa tabungan terakhirnya, ia memutuskan untuk memeriksakan kesehatan ginjalnya, bukan untuk dirinya, tapi untuk memastikan ia masih bisa menjadi cadangan hidup bagi Ardi jika suatu saat dibutuhkan. Di ruang tunggu rumah sakit sederhana itu, Rizal duduk sendiri. Pikirannya melayang pada Ardi. Apakah adiknya sudah sehat? Apakah Bu Indah dan Pak Arya masih merawatnya dengan baik? Apakah Ardi masih mengingatnya? Atau sudah melupakannya seperti yang ia harapkan? "Siapa nama?" tanya petugas pendaftaran. "Rizal," jawabnya pelan. "Saya mau periksa fungsi ginjal." Sementara itu, di luar rumah sakit, mobil mewah Pak Arya berhenti mendadak. Bu Indah melompat keluar, hujan membasahi gaun mahalnya, tapi ia tidak peduli. "Kamu yakin dia di sini?" tanya Pak Arya pada detektif yang mengantarkan mereka. "Positif, Pak." Petugas rumah sakit mengkonfirmasi ada pemuda bernama Rizal yang mendaftar untuk pemeriksaan ginjal. Dengan jantung berdebar, Bu Indah bergegas masuk. Matanya menyapu setiap sudut ruang tunggu, dan akhirnya tertumbuk pada sosok yang selama ini mereka cari. Rizal duduk sendirian di pojok, tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tua dari usianya, tapi tetap dengan sorot mata yang jujur yang dulu pernah membuatnya terkesan. "Rizal." Suara Bu Indah bergetar, hampir tidak percaya. Rizal menoleh, matanya membesar.
Bu Indah, Pak Arya, bagaimana kalian? Tanpa kata-kata, Bu Indah bergegas mendekat dan memeluk Rizal erat-erat. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Isaknya, air mata bercampur dengan air hujan yang masih menempel di wajahnya. Rizal tertegun, tidak bisa bergerak. Saya tidak mengerti. Pak Arya mendekat, meletakkan tangan di bahu Rizal. Kami mencarimu selama berbulan-bulan. Rizal, Ardi sangat merindukanmu. Kesehatannya memburuk karena stres. Wajah Rizal pucat. Ardi, dia tidak baik-baik saja, tapi ginjalnya. Fungsi ginjalnya menurun. Jelas Bu Indah sambil masih memeluk Rizal. Tapi bukan itu yang paling mengkhawatirkan. Dia kehilangan semangat hidup. Rizal, dia butuh kakaknya. Rizal menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi saya pikir itu yang terbaik. Dengan saya pergi. Kamu salah, nak, potong Bu Indah, memegang bahu Rizal dan menatap matanya. Keluarga tidak pernah meninggalkan. Keluarga saling memaafkan. Ibu sudah sadar, Rizal. Ibu ingin kamu kembali. Tidak sebagai tamu, tapi sebagai anak kami. Sebagai kakak kandung Ardi yang berhak berada di sisinya. Pak Arya mengangguk. Matanya juga berkaca-kaca. Rumah kami adalah rumahmu juga. Rizal, kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami, secara resmi. Rizal terisak, tidak bisa menahan emosi lagi. Saya hanya pemulung. Saya tidak pantas. Jangan pernah bilang begitu lagi, tegas Bu Indah. Kamu adalah pahlawan bagi Ardi. Dan bagi kami, kamu adalah anugerah yang tidak terduga. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara dari hati ke hati. Bu Indah meminta maaf atas sikapnya yang curiga dan tawaran uang yang menghina. Pak Arya mengakui bahwa ia seharusnya lebih tegas melindungi Rizal dari kecurigaan yang tidak perlu. Dan Rizal mengakui bahwa ia salah lari daripada berusaha menyelesaikan masalah. Pulanglah bersama kami, Rizal, pinta Bu Indah. Ardi menunggumu. Tapi, bagaimana dengan Pak Doni? Dan semua orang yang menganggap saya tidak pantas? Tanya Rizal ragu. Pak Arya tersenyum. Doni sudah tidak bekerja dengan kami lagi. Dan tidak ada yang berhak menentukan siapa yang pantas menjadi bagian dari keluarga kami kecuali kami sendiri. Keesokan harinya, ketika mereka tiba di rumah, sebuah pemandangan mengharukan menunggu. Ardi berdiri di depan pintu, didukung oleh perawatnya. Wajahnya pucat tapi penuh harapan. Saya telepon dia tadi malam, bisik Bu Indah pada Rizal. Dia tidak mau tidur sebelum kamu datang. Saat Rizal turun dari mobil, Ardi berjalan tertatih-tatih mendekat. Kakak benar-benar kembali. Rizal berlari mendekat dan memeluk adiknya erat. Maaf, Dik. Maaf sudah lama pergi. Janji tidak pergi lagi, tanya Ardi. Tangannya menggenggam erat baju Rizal. Rizal menatap Bu Indah dan Pak Arya, lalu kembali pada Ardi. Janji, kakak tidak akan pergi lagi. Selamanya. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa pemulihan bagi semua pihak. Rizal secara resmi pindah ke rumah mereka. Bu Indah mengurus semua dokumen untuk mengakui Rizal sebagai anak angkat, sambil tetap menghormati hubungan darahnya dengan Ardi. Pak Arya mendaftarkan Rizal di program kesetaraan dan merencanakan untuk mengkuliahkannya di bidang manajemen lingkungan, sesuai dengan minat dan pengalaman Rizal dalam dunia daur ulang. Yang paling menggembirakan adalah perubahan pada Ardi. Dengan kembalinya Rizal, semangat hidupnya pulih. Warna kembali ke pipinya, senyumnya merekah lagi, dan yang paling penting, fungsi ginjalnya menunjukkan perbaikan signifikan. Suatu sore, mereka semua duduk bersama di taman. Bu Indah memandangi Rizal dan Ardi yang sedang tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, hatinya merasa tenang dan penuh. Terima kasih sudah mau memaafkan ibu, Rizal, ucap Bu Indah. Rizal tersenyum. Terima kasih sudah mau menerima saya apa adanya. Ardi memegang tangan kakaknya dan ibu angkatnya. Sekarang kita keluarga yang utuh. Ya. Pak Arya mengangguk. Matanya berbinar. Ya. Sayang,
Keluarga yang mungkin tidak sempurna, tapi dibangun oleh cinta dan pengorbanan. Kisah mereka mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya tentang hubungan darah atau dokumen hukum. Keluarga adalah tentang orang-orang yang memilih untuk saling mencintai, saling memaafkan, dan saling menerima, dengan segala kekurangan dan perbedaan. Dan bahwa terkadang, pengorbanan terbesar justru membawa kita pada kebahagiaan yang tidak terduga. Rizal mungkin memulai perjalanannya sebagai pemulung muda yang yatim piatu, tapi ia berakhir sebagai seorang kakak, seorang anak, dan yang paling penting, sebagai bagian dari sebuah keluarga yang akhirnya menemukan jalannya kembali ke rumah, ke tempat di mana hati mereka bersatu.